Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di channel Ratu Dongeng Viral. Di sini kami akan melanjutkan dongeng pada zaman dahulu kala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Sri Bagening adalah penguasa Bali. Sang raja memiliki banyak istri, salah satunya adalah Nyi Luh Pasek. Nyi Luh Pasek berasal dari desa Panji dan masih keturunan Kiai Pasek Gobleng. Suatu hari, Nyi Luh Pasek mengandung. Oleh suaminya, ia dititipkan kepada Kiai Jelantik Bogol. Tak berapa lama anaknya lahir. Anak itu diberi nama I Gede Pasekan. Seiring waktu, I Gede Pasekan tumbuh menjadi pemuda yang sangat dicintai dan dihormati oleh rakyat. Suatu hari, ia disuruh untuk pergi ke suatu bukit. Ia dibekali dua senjata pusaka, yaitu keris Ki Baru Semang dan tombak Ki Tunjung Tutur. Suatu malam di tengah perjalanan, datang makhluk ajaib penghuni hutan. Makhluk ajaib itu mengangkat I Gede Pasekan ke atas pundaknya. I Gede Paseka pun dapat melihat pemandangan lautan dan daratan. Ketika memandang timur dan barat laut, I Gede Pasekan melihat pulau yang amat jauh. Ketika melihat selatan, pandangan I Gede Pasekan terhalang gunung. Apa yang telah engkau lihat akan menjadi daerah kekuasaanmu, bisik makhluk gaib itu. Paginya, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Meski penuh rintangan, akhirnya rombongan berhasil mencapai tujuan, yaitu desa Panji. Suatu hari, ada perahu Bugis yang terdampar di pantai Panimbangan. Perahu itu terjebak karang sehingga tidak bisa kemana-mana. Pimpinan penumpangnya pun meminta tolong I Gede Pasekan untuk mengangkat perahu tersebut. Sebagai imbalannya, sebagian isi perahu akan diberikan kepada I Gede Pasekan. Setelahnya I Gede Pasekan segera bersemadi. Dengan kekuatan gaibnya, ia mengangkat perahu tersebut. Para warga Bugis bergembira. Setengah dari isi perahu itu diberikan kepada I Gede Pasekan. Sejak itu, I Gede Pasekan menjadi orang kaya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Seiring waktu, kekuasaan I Gede Pasekan meluas. Ia pun mendirikan kerajaan baru di Den Bukit. Kerajaan I Gede Pasekan semakin berkembang, hingga ke daerah yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Ia pun memindahkan pusat kerajaan ke wilayah itu. Kemudian, wilayah itu diberi nama Buleleng. Kisah Raja Bunu telah lama sakit. Seiring waktu, penyakit yang dideritanya semakin parah. Segala macam usaha sudah dilakukan namun tak pernah membuahkan hasil. Raja Sangen dan Raja Sangyang, saudara kandung Raja Bunu, memutuskan untuk meminta bantuan Nyai Jaya dan Mangku Amat. Mereka adalah tabib terkenal. Konon, ilmu kesaktian mereka dapat menghidupkan orang mati. Kedua saudara kandung Raja Bunu meminta Pangeran Paninting Tarung, putra kandung Raja Bunu, untuk menemui dan mengajak Nyai Jaya serta Mangku Amat. Tabib itu tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Sang pangeran segera menuju tempat tinggal kedua tabib tersebut. Setibanya di kediaman Nyai Jaya dan Mangku Amat, ternyata kedua tabib itu sedang pergi. Sang pangeran pun kembali tanpa membawa hasil. Ketika sang pangeran melapor, Raja Sangen memintanya kembali ke tempat tinggal dua tabib itu. Sang pangeran pergi lagi, namun lagi-lagi dua tabib itu belum pulang. Sang pangeran pun kembali tanpa hasil. Begitu sampai istana, Raja Sangyang dan Raja Sangen kembali meminta sang pangeran untuk kembali lagi. Coba pergi lagi ke sana, tunggulah sampai kedua tabib itu pulang, kata Raja Sangyang. Namun, sang pangeran tidak paham dengan perkataan Raja Sangyang dan Raja Sangen. Ia mengira jika kedua saudara kandung ayahnya telah menuduhnya berbohong. Untuk ketiga kalinya, sang pangeran tidak bertemu dengan dua tabib sakti itu. Maka, dirobohkanlah rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat untuk membuktikan kepada kedua pamannya jika Nyai Jaya dan Mangku Amat benar-benar tidak ada di rumah. Kemudian, sang pangeran kembali ke istana sambil membawa alat-alat pengobatan milik kedua tabib sakti itu sebagai bukti. Aku telah sampai dan ini bukti bahwa aku ke sana. Aku tidak berbohong. Setelah kepergian sang pangeran, Nyai Jaya dan Mangku Amat pulang.
Mereka kaget saat melihat rumah mereka hancur. Karena sakti, mereka dapat mengetahui siapa yang telah menghancurkan rumah mereka. Tiba-tiba, mereka mengetahui jika Raja Bunu sakit parah. Mereka pun bergegas menuju istana. Setibanya, mereka menanyakan alat-alat pengobatan mereka. Sang pangeran segera memberikan alat-alat pengobatan kedua tabib itu. Namun, alat tersebut sudah rusak. Karena itu, kedua tabib sakti itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, Raja Bunu meninggal dunia. Nyai Jaya dan Mangku amat kecewa terhadap apa yang dilakukan sang pangeran. Sang pangeran sendiri sangat menyesali perbuatannya.